Bagaimana Bapak Ibu teman-teman semua atau Bapak-bapak yang mengikuti diklat hari ini, apakah semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Kita semua diberikan kesehatan. Ya. Oh, hilang ya Pak Adi? Screen-nya hilang Pak Adi. Sebentar Ibu, jaringannya ya. Sudah ada belum Ibu? Belum Pak, belum. Oke. Oke, silakan. Ya, sudah. Oke, kita lanjutkan. Jadi minta maaf ini karena kita tahu kan jaringan. Bagi peserta lain kalau bisa minta tolong ini mikrofonnya dinonaktifkan. Mungkin sebentar setelah sesi pertanyaan baru dinyalakan ya. Ya. Oke, jadi terima kasih. Saya kembali mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan mohon maaf karena ada sedikit ganggu. Bukan sedikit lagi gangguan. Ini mungkin sudah menjadi makanan kita dalam pembelajaran online atau diklat online. Itu gangguannya tentang jaringan ya. Jadi seperti tidak maksimal. Jadi dari sini saya mohon maaf kalau materi sehari ini kurang memuaskan karena tersendat-sendat atau putus-putus ya. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu materi asesmen formatif dan sumatif. Ya, dan agenda hari ini pembukaan atau doa, di mana pembukaan sementara berjalan, kemudian doa, kemudian ada ice breaking, kemudian ada penyampaian materi, ada nanti sesi tanya jawab, dan terakhir barangkali di sini ada peserta diklat yang mau memimpin doa. Kebetulan pesertanya bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak bisa pimpin doa ya. Siap, saya Ibu yang memimpin doa ya. Oh iya, silakan Pak Adi. Sebelum materi diklat ini disampaikan, mohon Bapak Ibu untuk membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Doa selesai, silakan Ibu Nur lanjut. Iya, terima kasih Pak Adi karena sudah bersedia membaca doa, memimpin doa maksudnya. Oke, kita lanjut ke acara yang berikutnya yaitu ice breaking. Kira-kira di sini tentunya peserta diklat tidak asing lagi ya dengan kata ice breaking. Ya, jadi ice breaking itu sudah ditahu semua. Jadi kira-kira ada satu orang yang bisa memimpin kita ice breaking dulu pada siang hari ini. Kira-kira ada dari bapak-bapak yang memimpin ice breaking? Gimana? Pak Adi, Pak Muhammad Yuyun, sama Pak Hamid. Gimana Pak? Ada yang mau ice breaking? Pak Muhammad Yuyun, boleh. Tuh, dia biasanya ada itu. Iya, coba ice breaking dulu. Satu kali sebelum lanjut. Ya, bagaimana Pak Yuyun? Karena waktu terus berjalan Pak ya. Kita ini mengkondisikan dengan jaringan. Atau Ibu aja langsung Gimana Bu, Pak Yuyun? pimpin Bu. Tidak ada. Atau Ibu aja langsung mimpin. Oh iya. Jadi ada, enggak apa-apa ya, cuma ya bareng 3 menit. Siap. Ya, jadi kita punya ice breaking hari ini masih dengan tebak kata, menggunakan jari ya, saya gunakan jari. Jadi ini kata apel, apel, upil. Ya. Apel. Kata kuncinya apel, apel, upil. Siap. Ya. Dari ketiga kata kuncinya ini, yang ini, kalau ini. Jadi kalau saya katakan ini berarti apel. Apel. Nah, yang ini apel. Kalau ini upil. Upil. Ya, itu kata kuncinya. Jadi di sini dilatih konsentrasi ya, Pak. Oke, kita mulai ya. Oke, mungkin yang Bapak-bapak yang lain buka mikrofonnya mungkin ya. Kalau videonya cukup saya. Siap. Oke, siap ya. Ini apel. Yang ini apel. Halo. Ya. Apel. Apel. Kalau ini upil. Upil. Oke. Ini apel.
Kalau ini Pupil. Bu, ya, nggak kelihatan iya. jarinya, Bu. Oh, ini. Oh ya, ini. Ya. Oke. Jadi tugas berikutnya hanya melatih konsentrasi ya dengan kata kunci apel yang ini dan Aduh, yang jaringan ini. Bu. Ya. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Iya, oke. Lanjut, Oke, Ibu. jadi terima kasih antusiasnya. Iya, kita lanjut ya. Karena waktu juga terus berjalan. Oke, jadi agenda kita pada hari ini yang pertama konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua bentuk asesmen, kemudian yang terakhir umpan balik. Kita langsung ke materi pertama yaitu konsep asesmen dan sumatif. Jadi asesmen formatif ini adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan anak demi akademik selama pembelajaran. Oke. Kemudian asesmen formatif ini tujuannya ya. Maaf, tadi di sana saya tidak tulis lagi di konsep. Kemudian asesmen formatif ini memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian asesmen formatif dan sumatif asesmen formatif ini berlaku kepada murid dan guru ya. Jadi asesmen formatif itu hanya kepada siswa, tapi juga kepada guru. Kalau bagi murid atau siswa, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Ini untuk murid ya. Jadi harus mengetahui bagaimana murid itu mempunyai aspek yang dikembangkan atau kita bisa mengidentifikasi kemampuan siswa tersebut ya. Siswa atau murid. Kemudian untuk guru memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek sehingga dukungan yang memadai dan dapat diberikan. Kemudian yang berikutnya, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Ya, ke bawah Pak Adi. Oke. Kemudian kita pindah ke itu tadi asesmen formatif ya, Bapak-bapak. Sekarang kita pindah yang kedua yaitu stop. Ya, stop di situ dulu Pak Adi. Ya. Kita pindah ke bagian berikutnya yaitu asesmen sumatif. Yang tadi dibahas pertama yaitu asesmen formatif ya, Bapak-bapak. Sekarang kita masuk ke asesmen sumatif di mana asesmen sumatif itu banyak tujuannya, bukan cuma satu. Tujuan pertamanya yaitu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi dia berupa kayak tes evaluasi di akhir pembelajaran. Setelah kita memberikan pelajaran kepada siswa, kita langsung membuat tes tentang pembelajaran yang telah dipelajari pada hari itu juga. Oke, kemudian asesmen sumatif memiliki, coba Pak, di sini Pak, stop. Sudah Ya, saya stop, tandai, Pak, Bu. Ya, saya tandai untuk hijau. Ya, di sini ya, di hijau. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi ya karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Ya, jadi di sini perlu kita ketahui bahwa kalau asesmen formatif tadi itu hanya penilaian di proses pembelajaran. Nah, tes evaluasinya yang paling penting itu ada di tes sumatif karena dia berada di akhir pembelajaran. Kenapa? Karena setelah di akhir pembelajaran itu kita sudah merangkum semua pembelajaran dari atas, ya. Kemudian kita buat satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang akan kita berikan kepada murid, di mana semua tentang pembelajaran hari itu. Ya. Jadi di sini sangat penting ini asesmen sumatif, Bapak-bapak. Kemudian ada di sini namanya umpan balik. Jadi umpan balik dari asesmen di akhir ini yaitu sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi harus ada umpan balik setelah kita memberikan tugas, kita bahas. Jangan setelah memberikan tugas lepas. Jadi jangan. Jadi harus ada feedback ya. Harus ada umpan balik. Oke. Kemudian kita lanjut ke bawah. Kenapa harus ada asesmen sumatif dan formatif? Itu semua dua asesmen atau penilaian itu
mempunyai ikatan yang sangat erat ya, tidak bisa dipisahkan ya. Asesmen yang dari awal pembelajaran ada, asesmen di akhir pembelajaran ada. Jadi salah juga kita kalau tidak melakukan asesmen dari awal. Kita tidak tahu lagi nanti perkembangan bagaimana untuk peserta didik kalau cuma kita dari akhir. Jadi kita harus tahu juga dari awal, setelah itu kita tahu juga dari akhir pembelajaran. Ya. Kemudian kita pindah ke bagian kedua, bentuk asesmen. Oke Pak Adi, ke sheet kedua Pak Adi. Bentuk asesmen di bawah. Oke. Nah, di sini bentuk asesmen formatif dan sumatif. Dalam asesmen formatif dan sumatif itu ada bentuk tertulis dan tidak tertulisnya, ya. Kalau bentuk asesmen tidak tertulis itu ada diskusi, drama, produk. Boleh Pak Adi di slide ke bawah. Jadi ada 5. Kalau ya, itu diskusi, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Jadi itu adalah contoh asesmen yang tidak tertulis. Nah, sedangkan asesmen yang tertulis, ada lagi contohnya Pak. Coba ke bawah Pak Adi. Iya. Nah, ini dia, stop. Oke. Jadi ini ada contoh bentuk asesmen tertulis. Di situ berupa refleksi. Tentunya ini Bapak-Bapak karena seorang pendidik sudah tahu yang namanya refleksi. Kemudian ada jurnal, kemudian ada essay, kemudian ada poster. Oke, kita lanjut Pak ke slide berikutnya. Iya. Dan terakhir ada tes tertulis. Pak, coba Mohon Pak izin ke Ibu, slide terakhir. Bu Nur, Ya. karena kita menggunakan bukan Zoom Meet berbayar, ini waktu 4 menit lagi ya Bu. Mohon maaf. Oke, ya. Nah, terakhir. Agak dipercepat. Oke. Umpan balik. Iya. Oke, Pak. Umpan balik yang saya sebutkan tadi. Nah, di dalam umpan balik itu ada 10 poin. Minta maaf teman-teman karena kita insya Allah pertemuan selanjutnya akan berbahas lebih dalam lagi. Mungkin tutup pertanyaan karena waktu sedikit, jadi minta maaf. Saya langsung kesimpulannya ya Bapak-Bapak peserta diklat. Jadi kesimpulannya di sini bahwa asesmen formatif dan asesmen sumatif itu sangat penting bagi kita seorang pendidik. Jadi itu selalu ada kaitannya dengan pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik. Barangkali hanya itu yang dapat saya simpulkan karena berhubung waktu, minta maaf sedalam-dalamnya. Oke, barangkali hanya sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangannya yang sangat banyak ini karena durasi yang sangat cepat. Dan terakhir mungkin ada kita pimpin doa ya, doa terakhir. Mungkin saya saja yang langsung pimpin ya. Boleh Ibu. Oke. Bu Nur. Ya, dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Terakhir saya pimpin berdoa. Dengan pertemuan diklat kita hari ini, pimpin kita berdoa, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, peserta diklat. Ya, terima kasih Ibu Nur yang sudah